Azar. Ada dua pendekatan di kalangan para ulama. Satu kelompok yang meyakini bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Yang kedua, ayahnya Nabi Ibrahim adalah bukan Azar, tapi Azar adalah pamannya. Saya milih yang mana? Saya milih kelompok yang kedua. Apa dasarnya? Begini. Menarik pendapatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menarik sekali. Beliau mengumpulkan kata-kata abi dan abati di dalam Al-Quranul Karim. Kata abi dan abati di dalam Al-Quran kira-kira ada 10-an ayat. Nabi Ibrahim dipanggil di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim memanggil bapaknya itu banyak kali menggunakan ya abati, ya abi. Ada sekitar 9-an atau 10-an ayat. Dan penggunaan kata ya abati di dalam Al-Quran menarik untuk direnungkan. Satu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya Yakub alaihissalam, juga berkata ya abati, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ila akhirih. Misalnya ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, nanti juga berkata ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah. Ya abati, Nabi Ibrahim ayah kandungnya Nabi Ismail alaihissalam. Yakub ayah kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya adalah siapa yang disebut dengan, nanti ada misalnya ayat Al-Quran menyatakan, saya bacakan beberapa misalnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, kata Nabiullah Ibrahim, ahdika siratan sawiyah. Wahai bapakku sayang, sesungguhnya telah datang kepadaku wahyu, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak datang kepadamu. Aku berharap engkau mendapatkan petunjuk untuk dapat hidayah dari Allah sehingga engkau berada di jalan yang lurus. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kata Nabiullah Ibrahim, ya abati juga. Loh, kalau kita lihat berarti kan sama bapaknya. Tidak, kata Syekh Sya'rawi. Karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan dikasih di surat Al-An'am, Allah SWT menggunakan selain kata abi ditambah kata azar. Ini yang menarik. Misalnya Allah menyatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nah, begini. Hanya ada satu ini saja dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau ada kalimat dan berkata kepada bapaknya atau dan berkata wahai bapakku, tidak ada disebutin nama bapaknya. Setiap ada kalimat wahai bapakku, nggak ada disebutin namanya, kecuali satu ayat ini toh yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya begini? Kalau misalnya saya bertemu dengan Ahmad dan saya tahu bapaknya Ahmad itu adalah misalnya Bakar atau Umar lah. Bapaknya Ahmad namanya Umar. Terus saya tanya, karena saya ketemu Umar, saya ketemu siapa tadi? Ahmad, saya bilang sama Ahmad, abuka maujud? Bapakmu ono ta? Itu saja. Atau saya ngomong begini, mana yang benar? Kalau saya ketemu Ahmad, Ahmad, bapakmu ada? Atau saya harus bilang begini, Ahmad, bapakmu Umar ada? Mana yang kira-kira lebih masuk akal? Kalau saya tahu bahwa bapaknya Ahmad adalah Umar, saya hanya cukup bilang gini, ndak, Ahmad, bapaknya ada? Atau saya harus bilang gini, Ahmad, bapakmu Umar ada? Mana yang benar? Yang pertama. Karena tidak umum, hatta dalam bahasa Indonesia tidak umum orang kalau sudah tahu bahwa yang namanya Umar itu ya bapaknya Ahmad. Tidak perlu lagi dikasih, Ahmad, bapakmu Umar di mana? Nggak ada. Bahkan kesannya piye toh? Ya bapakku, memang aku punya bapak dua. Ngoten namanya. Ya, enggak mungkin. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa dikasih kata azar ini untuk menjelaskan bahwa bapak di sini bukan bermakna bapak kandung, tapi bermakna paman. Kenapa?
Karena kalau bapak kandung maka tidak dibutuhkan penyebutan namanya, sebagaimana ketika Allah menyatakan kisah antara Yusuf dan Yakub atau antara Ismail dan Ibrahim alaihimus salam. Karena itu begitu Nabi Ibrahim berkata tentang ayahnya, Allah menambahkan idz qala Ibrahimu li abihi azara. Yang menarik satu. Jadi itu fungsinya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, li izalatil ishtirak fil ubuwah, untuk menghilangkan sinonim, bahwa abi dengan azar ini tidak sinonim, dia dua hal yang berbeda. Satu, menurut saya jenius Syekh Mutawalli Sya'rawi sampai dia menelisik itu, yang pertama. Yang kedua lebih kuat lagi dasarannya. Dalam bahasa Arab ada walid, ada abun. Ya, ada walidah, ada ummun. Apa bedanya kalau sampean doa kenapa Rabbil firli wali walidayya? Kenapa kok Rabbil firli wali abi wa ummi, kena gitu? Apa bedanya abi sama walidi? Ya walidi. Apa bedanya sama ya abi? Apa bedanya? Kalau walid adalah ayah kandung. Karena ayah fisik. Karena dia berurusan dengan wiladah, dengan kelahiran kita. Tapi kalau abun tidak selalu ayah kandung. Ayah yang merawat kita dari kecil sampai kita dewasa, yang nyukupin rezeki kita, nyekolahin kita dan segala macamnya, namanya abun. Ada orang yang hanya jadi walid tapi tidak jadi abun. Ya, ada. Mong nitip nitip ke rahim istrinya saja, meskipun medal dia kemana ndak tahu. Misalnya kerja ke Hong Kong, endi bapak mule gak ono. Ya, yang di Hong Kong siapa? Walidnya. Abahnya siapa? Mungkin tonggone, mungkin kakeknya. Ya, kakeknya yang jadi abinya sebenarnya. Itu maksudnya. Dan itu Al-Quran berbeda nanti terhadap walid, meskipun kayak apapun kita harus mendoakan beliau, meskipun tidak ngerawat kita, beda. Makanya nanti diperhatikan dalam Al-Quran, ketika datang sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya tentang siapa sih yang harus saya berbuat terbaik karena dia sudah sekian banyaknya berbuat baik kepada saya di antara kedua orang tua saya. Lihat jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi? Ngomong walidi? Enggak. Abuka. Bukan waliduk. Bukan begitu. Kenapa? Karena pertanyaannya tentang siapa ya Rasul di antara bapak sama ibuku, karena keduanya itu telah menyumbangkan sekian banyak kebaikan pada diriku, ngerawat aku dari kecil dan segala macamnya. Pertanyaannya tentang hal perawatan. Jawaban Nabi apa? Siapa ya Rasul? Jawaban Nabi, ummuka. Tanya lagi, siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Baru yang keempat, abuka. Lihat, karena berkaitan dengan perawatan. Karena kalau mau dibanding, sehebat-hebatnya ayah dibanding ibu dalam hal merawat anak, gak bisa. Saya tahan gendong anak mungkin 1 jam, 2 jam. Gak kuat, kalah sama istri, demi Allah. Karena gak bisa, orang laki-laki gak bisa, lama gak bisa. Siapa yang punya anak? Saya sudah punya anak 4. Gak bisa, tapi kalau istri kuat gitu. Ditinggal istri 2 jam gitu, suruh nungguin anak 4. Berani nyangkul saya daripada itu. Gak mudah. Memang susah ngatur yang ini, tapi kalau istri sabar, perempuan bisa sabar. Karena itu pantas Rasulullah menyatakan ummuka, karena dalam hal perawatan. Karena memang job description-nya kayak begitu. Ya, meskipun nanti ada perbedaan. Istri ngeliat anak, saya masak. Ya, jadi ada perbedaan. Istri saya tidak pernah masak karena saya yang masak. Gantian, dia urusan anak. Meskipun saya juga ngerawat anak, tapi berbeda. Masya Allah. Itu yang menarik. Lah, karena itu saya lebih setuju, menurut saya lebih kuat. Abi di sini adalah bukan bapak aslinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bapak Nabi sama seperti siapa bapaknya Nabi Muhammad dalam pengertian yang merawat? Abdul Muthalib, Abu Thalib, ya, yang merawat terus.
bapaknya Sayyidina Ali. Karena dia yang mulai dari kecil dirawat terus. Maka meskipun dia paman tapi serasa bapak sendiri. Seperti bapak sendiri. Itu subhanallah. Dan kita tahu itu kalau anak kita dititipin ke kakek kita, sama bapaknya tidak pati lulut, tapi sama kakeknya yang lulut. Ya, sama kayak demikian. Karena walidnya ada, tapi abinya di situ. Ya, Masya Allah kalau kita lihat. Ya, oke. Karena itu saya lebih memilih ini menurut saya. Menjenengan tidak setuju mau nopo-nopo, ini kan perbedaan di kalangan para mufassir.